Halo teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia adalah poros maritim di dunia? Jika teman-teman belum tahu, ayo kita bahas bersama. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat berpotensi sebagai poros maritim dunia. Hal ini dapat dilihat dari letak astronomis, geografis, luas wilayah, batas wilayah, serta karakteristik daratan juga perairan di Indonesia. Letak astronomis ini digambarkan oleh garis hayal, alias tidak ada di dunia nyata. Namun, digambarkan oleh kartografer atau pembuat peta untuk memudahkan dalam mengetahui lokasi absolutnya, yaitu dengan mengetahui garis lintang dan garis bujur. Indonesia sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari letak astronomis ini, kita bisa tahu bahwa daerah paling utara di Indonesia adalah Pulau W di Aceh yang terletak di 6 derajat lintang utara. Sedangkan daerah paling selatan adalah Pulau Rote di NTT, tepatnya di 11 derajat lintang selatan. Untuk daerah paling barat di Indonesia adalah Pulau Benggala. Aceh terletak di 95 derajat bujur timur. Dan bagian paling timur di Indonesia yaitu Merauke, Papua, tepatnya di 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar Indonesia ada di bagian selatan dan juga berada di lintang rendah. Itulah kenapa Indonesia menganut iklim tropis dan memiliki rata-rata kelembapan dan curah hujan yang tinggi, sehingga kita memiliki keanekaragaman hayati yang cukup beragam. Dampak dari adanya garis bujur yaitu Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu yang berbeda, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan WIT atau waktu Indonesia Timur. Namun, hal ini sebenarnya tetap menjadi ketentuan pemerintahan itu sendiri. Misalnya, Singapura yang seharusnya berada di garis bujur GMT+7, namun karena untuk kepentingan bisnis dan berbagai hal, membuat Singapura menggunakan zona waktu GMT+8. Letak geografis atau sering disebut letak relatif Indonesia adalah sebagai berikut. Di bagian utara ada benua Asia. Di bagian selatan ada benua Australia. Di bagian barat ada Samudra Hindia. Dan di bagian timur ada Samudra Pasifik. Indonesia dibilang sebagai negara dengan letak yang strategis. Kenapa? Berikut dampak dari letak geografis Indonesia. Dari segi fisik memiliki 2 musim. Karena angin muson barat membawa musim kemarau, angin muson timur membawa uap air atau membawa musim hujan. Dari segi ekonomi, dilewati jalur perdagangan internasional yang dekat dengan Singapura, tepatnya di Selat Malaka, sebagai selat paling sibuk di dunia. Dari segi budaya, memiliki budaya yang beragam karena adanya akulturasi atau percampuran budaya. Dari segi biologis, perbauan spesies flora dan fauna atau keanekaragaman hayati. Luas daratan di Indonesia diketahui 1.913.578,68 km persegi, dan jumlah pulau di Indonesia itu ada sebanyak 17.504 pulau. Sementara luas wilayah laut di Indonesia 6.653.341.439 km persegi.
yang artinya proporsi daerah, daratan, dan lautan di Indonesia berkisar 23,6 berbanding 76,94. Itulah kenapa konteks sebagai negara maritim sangat cocok dengan Indonesia, karena luas wilayah Indonesia sangat memadai untuk menjadi negara maritim. Indonesia berbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Pasti teman-teman akan bertanya, apakah ada dampak positif dan negatif yang disebabkan oleh batas-batas ini? Dampak positif yang dihasilkan adalah negara-negara asing tidak masuk dan mencuri hasil dari negara Indonesia. Sejauh ini belum ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh batas-batasan yang dibuat. Jadi kesimpulannya adalah batas yang dibuat ini sangat berdampak positif bagi negara kita. Wilayah daratan Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah daratan tinggi, wilayah daratan rendah, wilayah gunung, dan bukit. Wilayah daratan tinggi lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, sehingga lebih sejuk dan cocok untuk perkebunan. Wilayah dataran rendah, datarannya lebih datar. Topografinya tidak terlalu miring, kurang dari 100 meter di permukaan laut, sehingga cocok untuk kegiatan perdagangan, industri, dan peternakan. Gunung dan bukit. Tahukah kalian kalau negara kita Indonesia berada pada cincin api atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada pada pertemuan 2 sirkum api